Ya, pemirsa, untuk mengulas hal tersebut sudah terhubung bersama kami melalui Zoom dengan Bapak Adrian Panggabean selaku Kepala Ekonom Bank CIMB Niaga. Halo, selamat siang Pak Adrian. Selamat siang. Ya, apa kabar Pak? Kabar baik, sehat, terima kasih. Sehat selalu, semoga selalu fit. Pak Adrian, ini saya ingin bertanya langsung saja ke satu statement terbaru dari Menko Perekonomian Pak Erlangga yang menyebut atau bahkan memproyeksikan Indonesia akan masuk ke zona resesi pada kuartal 3 di tahun ini. Pandangan Anda seperti apa terhadap hal tersebut? Apakah memang benar adanya, dalam tanda kutip, ini pesimistika atau justru memang realistis? Saya kira realistis. Kalau misalnya sebetulnya begini, sebelumnya saya mesti sampaikan bahwa secara terminologi itu ada dua perbedaan. Satu yang namanya disebut sebagai technical recession, yang kedua disebut sebagai recession. Technical recession itu adalah pada saat kita itu menghitung laju pertumbuhan ekonomi secara seasonally adjusted, faktor musiman kita buang untuk melihat trennya saja, lalu kemudian dihitung quarter on quarter. Kalau secara dua quarter on quarter itu negatif berturut-turut, maka kita sudah masuk ke dalam zona technical recession. Nah, kita itu sebetulnya sudah masuk ke dalam zona technical recession bahkan di kuartal 1 tahun 2020. Jadi kuartal 2 pertumbuhan ekonomi kita sudah negatif lagi secara quarter on quarter. Kita sebetulnya sudah konfirmasi berada di dalam zona technical recession. Tapi untuk masuk ke dalam zona recession, biasanya praktisi melihat definisinya secara year on year, yaitu data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik masing-masing negara. Kalau 2 kali berturut-turut year on year, maka kita sudah diklasifikasikan sebagai resesi. Nah, kita itu belum resesi karena secara year on year di kuartal ketiga masih kita tunggu. Kalau misalnya kita lihat dari beberapa indikator, memang PMI itu kelihatannya naik, tapi PMI itu kan adalah indikasi keinginan dari purchasing manager untuk melakukan procurement. Kalau misalnya angkanya masih di bawah 50, sebetulnya masih contraction, di atas 50 masih expansion. Nah, tapi yang kita lihat sebetulnya adalah data-data yang sifatnya leading indicators terhadap konsumsi, investasi, dan aktivitas. Kalau melihat dari aktivitas, bahkan sampai dengan awal Agustus 2020 ini, level activity-nya kurang lebih masih sama dengan akhir Juni. Kalau kita lihat dari retail sales index, angkanya juga masih cukup rendah dalam penurunannya. Kalau saya lihat dari yield curve di pasar obligasi, di pasar aset, forward curve di pasar falas, lalu kemudian level of economic activity memang masih ada di teritori negatif. Nah, satu yang diharapkan itu adalah program PEN itu berjalan sehingga government expansion itu kemudian menjadikan faktor yang meng-offset itu semua. Tapi kelihatannya government expenditure ini kan belum berjalan sampai dengan tanggal 8 Agustus kemarin pada saat private placement di Bank Indonesia itu terjadi. Jadi 1,5 bulan masih tersisa. Jadi kayaknya government expenditure itu sulit untuk diharapkan. Sehingga kita kalau melihat dari kondisi data-data secara struktural dan leading indicators, kelihatannya sih masih bisa di kisaran -1 sampai -1,5% negatif di kuartal ketiga. -1 hingga -1,5% begitu ya di kuartal 3 Anda lihat dengan leading indicator yang ada. Ini yang menarik juga Pak Adrian terkait dengan technical recession begitu. Memang kemarin sudah cukup banyak disebut bahwa kita sudah mengalami technical recession, tapi justru statement keluar dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani menyatakan tidak ada itu technical recession. Harusnya dilihat dalam sisi year on year seperti yang Anda tadi sebutkan. Tapi apakah kemudian kita tidak salah begitu kita sebutkan bahwa Indonesia memang sudah masuk dalam technical recession meskipun pemerintah sebetulnya masih cukup defensif ini sepertinya Pak Adrian? Begini, technical recession itu adalah definisi akademis yang diterima oleh kalangan akademis di seluruh dunia. Dan kalau kita itu melakukan perhitungan business cycle, yang kita kenal expansion, recovery, segala macam gitu ya, perhitungan business cycle itu dihitung berdasarkan definisi akademis tadi, technical recession, antara lain ya salah satunya. Dan technical recession itu adalah definisi yang widely accepted
bahkan secara teknikal, secara praktek maupun secara teoritis. Jadi sebetulnya technical recession itu ada. Oke. Jadi memang kita juga tidak salah juga begitu ya jika memang akhirnya sejumlah pihak sudah menyebut hal demikian. Nah kemudian tidak salah, tidak salah juga. Oke, tapi di satu sisi tadi juga jika kita kembali kepada statement pemerintah meramal kuartal 3 akhirnya akan terkonfirmasi minus lagi begitu. Kemudian di kuartal 4 dinyatakan cukup optimistis bisa kembali positif. Apakah kemudian secepat itu di kuartal 4 kita bisa berbalik arah, Pak Adrian? Kalau melihat dari pergerakan indikatornya, tentu saja dengan asumsi masyarakat itu patuh dengan PSBB, lalu kemudian aktivitas ekonomi berjalan seperti sekarang, misalnya 50-60% dari economic activity, restoran berjalan normal seperti sekarang. Jadi intinya masyarakat taat lah ya. Saya kira dengan konstruksi base effect secara statistik sih saya melihat bisa saja di kuartal 4 itu memang rebound ke arah 2%. Tapi kalau misalnya 3 kuartal negatif, walaupun di kuartal 4 itu masih positif, katakan 2%-an atau 2,5% even, Indonesia itu sudah masuk secara full year ya, ke dalam pertumbuhan ekonomi negatif. Oke, akhirnya bisa dikatakan sudah masuk dalam pertumbuhan ekonomi negatif. Tapi singkat saja Pak Adrian, terakhir saja, apa kemudian hal-hal yang harus diprioritaskan dalam kondisi saat ini, terutama pemerintah yang menyebut government spending, tadi Anda juga sudah menyebut harus segera dikencangkan, tapi apa kemudian yang perlu di-highlight kembali? Oh begini, sekarang isu kebijakannya itu adalah harusnya lebih kepada dimensi mikro. Dalam situasi krisis ini, konstruksi makro itu nggak terlampau penting. Karena yang penting itu pada situasi krisis itu adalah bagaimana mengubah perilaku economic agents dalam kaitan dengan activity, dalam kaitan dengan investment maupun dengan consumption. Dan itu harus dilakukan lewat kebijakan yang sifatnya mikro, misalnya tata niaga, misalnya insentif di sektor lain, lalu kemudian arus birokrasi, seperti misalnya yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden sendiri. DIPA itu kan banyak, ada 290-an triliun bahkan tidak punya DIPA. Nah DIPA ini kan adalah konstruksi kebijakan ekonomi mikro. DIPA itu adalah titik di mana strategi ekonomi, kebijakan fiskal, keputusan politik itu bermuara. Dan ini adalah aturan yang sifatnya interdepartemental, karena di situ isinya penuh dengan surat edaran, juklak dan juknis. Nah, itu yang mesti dibenahi. Oke, itu yang kemudian sepertinya masih menjadi PR utama dan juga prioritas yang harus segera dilakukan. Baik, Pak Adrian, terima kasih banyak atas analisis dan juga informasinya. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih. Ya, pemirsa, IDX Precision Closing akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.